Di era yang semakin digital ini, hubungan antara manusia dan teknologi terus berkembang pesat, di mana revolusi industri 4.0 dan society 5.0 bukan hanya suatu wacana tapi menjadi realitas yang mengubah bagaimana kita hidup, bekerja maupun berinteraksi. Di Indonesia sendiri, transformasi ini membawa dampak besar mulai dari pekerjaan, kehidupan sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang perlu kita siapkan dalam perubahan teknologi ini? Bagaimana dan apa saja tantangan dan peluang yang perlu kita hadapi dan perlu kita tahu? Mari kita bahas di video ini. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan Big Data. Di mana di Indonesia ini dampaknya sudah sangat terasa di sektor industri sendiri, udah mulai mengadopsi otomatisasi yang mempercepat produksi namun juga menggeser beberapa pekerjaan tradisional. Misalnya seperti mesin yang kini bisa menggantikan tenaga manusia di pabrik, di mana mesin ini bisa menggantikan pekerjaan dari 5 orang. Di mana ini sangat efisien dan akhirnya mempercepat produksi dari suatu perusahaan itu. Namun di sisi lain, muncul lapangan kerja baru seperti analis data, pengembang AI, dan juga spesialis keamanan cyber. Tantangan terbesar adalah kesenjangan infrastruktur dan literasi digital, di mana untuk kota-kota besar ini sudah cukup lancar ya, karena tidak terbatas oleh jaringan ataupun dengan infrastrukturnya. Namun di sisi lain, di daerah pelosok ataupun daerah yang jauh dari kota, di mana jaringan itu masih terbatas, uh, program seperti Making Indonesia 4.0, di mana ini adalah kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, itu menjadi kunci utama dalam perkembangan teknologi ataupun revolusi industri 4.0 di Indonesia. Selain tantangan tersebut, revolusi 4.0 juga membawa dampak yang secara langsung bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama dari sisi ekonomi itu pertumbuhan bisnis secara digital seperti e-commerce, fintech, yang bisa kita lihat bagaimana e-commerce itu menjadi strategi bisnis yang sangat bagus untuk perusahaan-perusahaan yang ingin meningkatkan ataupun membranding brandnya secara lebih luas lagi. Kita lihat aja seperti aplikasi e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada itu udah banyak digunakan oleh masyarakat dan cukup membantu oleh masyarakat yang malas untuk beli secara langsung. Dimana ini juga berdampak kepada pengusaha-pengusaha ataupun yang mempunyai produk untuk memasarkan, karena dengan adanya aplikasi-aplikasi ini itu mempermudah mereka untuk menjual suatu barang dan mempromosikannya. Di sisi pekerjaan itu muncul profesi baru seperti ada data scientist, AI engineer, dan content creator, dimana kita bisa lihat semua orang sekarang itu udah bisa membuat konten secara mudah gitu, karena ada teknologi ataupun media sosial yang algoritmanya ataupun bisa menyebarkan ke halayak umum secara cepat dan secara luas. Dengan adanya revolusi industri 4.0 juga memungkinkan untuk para pekerja itu untuk bekerja di dalam rumah saja, tidak harus datang ke kantor, karena dengan ada teknologi seperti Zoom Meeting, Google Meet, ataupun yang lainnya. Dampak negatifnya secara sosial itu terjadi isolasi ataupun uh, 60% generasi muda sekarang ataupun anak-anak zaman sekarang itu lebih suka untuk mengurung dirinya di rumah demi melihat ataupun menonton YouTube ataupun menonton gadgetnya aja, dan mereka itu tidak benar-benar keluar seperti anak-anak zaman dahulu di mana main bareng, bisa main layangan, keluar gitu. Jadi ini berpengaruh ataupun berdampak langsung terhadap pertumbuhan si anak tersebut, di mana menjadi mereka itu jadi susah ngomong ataupun untuk belajar ngomongnya itu lebih susah. Terus yang kedua ada banyaknya penyebaran hoax yang terjadi di Indonesia. Bisa kita lihat aja banyak sekali berita-berita zaman sekarang itu disebarkan tidak sesuai faktanya, di mana itu tuh sangat amat mudah untuk disebarkan dan mengundang banyak perhatian buat orang-orang yang benar-benar tidak cek secara kritis. Jadinya mereka termakan isu-isu hoax yang ada. Selain itu, di sisi pekerjaan juga beberapa persen pekerjaan tradisional yang dimana seperti buruh pabrik ataupun yang lain-lain itu tuh mulai tergantikan oleh otomatisasi yang tadi saya sebutkan seperti penggunaan mesin dan lain-lain. Kesenjangan skill di Indonesia itu juga cukup tinggi ya, dimana orang-orang kota itu lebih adaptif ataupun lebih bisa mengaplikasikan revolusi industri ataupun perkembangan teknologi ini dibandingkan orang-orang yang ada di desa ataupun di pelosok ataupun yang jauh dari kota. Contoh nyatanya itu di tahun 2023, pabrik otomotif di Karawang itu mem-PHK 500 karyawannya karena perusahaan ini udah mulai menggunakan robot. Tapi di sisi lain, startup seperti Gojek
kayak Gojek dan lain-lainnya sejenis itu menciptakan 2 juta lapangan kerja baru. Bisa kita lihat karena tadi ada aplikasi seperti Tokopedia, Gojek, dan lain-lain, di mana itu bisa kita ada kayak ongkirnya ataupun ada yang nganterin langsung ke rumah, itu merupakan hal yang cukup disukai oleh masyarakat karena banyak masyarakat itu yang tadi isolasi diri sendiri, jadinya di rumah aja, jadinya dia malas untuk beli sesuatu. Sedangkan sekarang udah ada cara instannya. Nah, lanjut ke bagian Society 5.0, di mana berbeda dengan revolusi industri 4.0, Society 5.0 itu menempatkan manusia sebagai pusat perkembangan, di mana teknologi seperti AI ataupun LOT tidak hanya untuk efisiensi, tapi juga solusi masalah dari masalah sosial. Contohnya di bidang kesehatan, robot medis berbasis AI membantu dokter menangani penyakit dengan lebih akurat. Di pendidikan, platform digital memungkinkan anak-anak di pelosok untuk mengakses pembelajaran berkualitas. Seperti yang aku sampaikan, di mana di pendidikan ini sangat membantu ya. Jadi kita bisa mengakses pelajaran itu nggak hanya dari sekolah, tapi bisa dari luar sekolah ataupun di rumah. Kita bisa melihat video YouTube ataupun bisa mengakses web-web di mana berita itu ada ataupun diperbarui setiap waktu dan secara cepat gitu loh. Tantangannya tapi tidak kecil juga karena keamanan data dan privasi menjadi isu yang sangat kritis, di mana banyak sekali kebocoran data yang terjadi di Indonesia ini. Ketimpangan digital bisa memperlebar jurang sosial dan menjadi penghambat bagi perkembangannya. Literasi digital dan pendidikan vokasi menjadi kunci agar masyarakat bisa memanfaatkan teknologi secara bijak. Nah, di sini kita bisa sadar lah gimana pentingnya literasi digital untuk masyarakat di Indonesia. Tapi tantangannya yang tadi, di mana di daerah pelosok itu akan sulit untuk mengadopsi teknologi karena akses yang didapatkan itu masih dikit dan jaringannya yang terbatas. Nah, untuk dampak yang positif itu di bidang kesehatan, di mana ada aplikasi seperti Halodoc dan lain-lain itu bisa menjangkau lebih dari hampir seluruh masyarakat Indonesia, di mana ini sangat mudah digunakan, di mana kita bisa konsultasi dengan dokter secara online gitu, nggak harus langsung datang ke dokter dan lain-lain. Di mana obatnya sendiri kalau misal kita pesan dari Halodoc, itu bisa langsung diantarkan ke rumah. Itu merupakan implementasi antara revolusi industri 4.0 dan society 5.0, di mana Society 5.0 itu juga mengadopsi bagaimana AI itu bekerja untuk membantu kita juga, di mana kita bisa mengetahui berbagai informasi yang harusnya kita susah untuk menjangkaunya, tapi menjadi mudah untuk didapat. Selain itu di bidang pendidikan, aplikasi seperti Ruang Guru, Zenius, dan yang lain-lain itu bisa mengurangi kesenjangan akses pendidikan, di mana di desa terpencil itu juga bisa mengakses aplikasi ini dan tidak tidak selalu untuk belajar di sekolah. Ini bisa membantu anak-anak yang benar-benar kayak tidak punya waktu untuk sekolah tapi harus bekerja, tapi tetap ingin belajar dan mendapatkan ilmu. Kesimpulannya, revolusi industri 4.0 dan society 5.0 adalah suatu perkembangan yang tidak bisa kita hindari kan. Mungkin memang tantangannya besar, tapi peluangnya juga bisa kita dapat lebih besar lagi. Kita harus bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada dan juga perlu untuk adaptif, kritis, dan proaktif dalam memanfaatkan teknologi agar tidak tertinggal dengan orang lain ataupun negara lain, di mana negara-negara lain itu udah mulai mengadopsi teknologi ini hampir 100%, di mana mereka bisa menguasainya. Dengan literasi yang baik dan kolaborasi yang kuat, Indonesia bisa menjadi bagian dari kemajuan global tanpa kehilangan identitasnya. Diharapkan masyarakat, pemerintah, swasta, dan lain-lain semuanya bisa berkolaborasi dan memanfaatkan teknologi dengan baik untuk kemajuan teknologi di Indonesia. Mungkin itu aja dari saya penjelasannya. Terima kasih.